sesuai harapan netizen. Rantulungi melas tapi kok kadang jengkel iki. Guys, dulu kalau ada kecelakaan, siapapun yang terlibat biasanya langsung dibantu. Mau itu warga biasa, ojol, atau bahkan pejabat, refleks orang Indonesia itu nolong dulu. Urusan lain belakangan. Tapi sekarang, kadang yang muncul bukan tangan bantuan tapi kamera handphone duluan. Apalagi kalau yang terlibat itu aparat. Maraknya pemberitaan negatif soal oknum penegak hukum bikin kepercayaan publik ikut goyang. Kasus demi kasus muncul, dan pelan-pelan membentuk satu hal yang cukup berbahaya. Rasa empati yang mulai terkikis karena rasa kesal. Akibatnya, di beberapa kejadian ini ketika ada polisi mengalami kecelakaan, reaksi warga bukan lagi panik ingin membantu, tapi justru ada yang menyoraki. Nah, kali ini kita bakal bahas beberapa kejadian tersebut. Ini bukan soal benar atau salah semata, tapi lebih ke akumulasi rasa kesal yang sudah lama numpuk. Bukan buat menghakimi, tapi buat melihat realita sosial yang lagi terjadi di sekitar kita. Tapi sebelum lanjut, buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa klik subscribe dan aktifkan loncengnya ya. Biar setiap ada cerita-cerita realita jalanan yang kadang bikin kita mikir lebih dalam, kalian nggak ketinggalan. Oke, kita mulai dari kejadian di Medan. Ada seorang nenek pejalan kaki yang diduga tertabrak oleh anggota PJR di Jalan Sisingamangaraja. Kondisinya cukup serius. Nenek tersebut tergeletak di jalan, sementara anggota polisi yang terlibat juga terlihat terkapar. Warga berkerumun, suasana ramai, dan banyak yang mencoba mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Namun yang cukup mencuri perhatian adalah tidak terlihat ada warga yang langsung sigap menolong anggota polisi tersebut. Dalam video, perekam bahkan menyebut kalau sebelum kejadian, motor polisi tersebut melaju ugal-ugalan. Karena itulah, sebagian warga terlihat kesal dan justru menyoraki. Inilah polisi ugal-ugalan ini ya, nabrak nenek, seorang nenek. Pemirsa, inilah dia. Inilah dia, inilah. Seorang polisi. Kejar. Menabrak mati seorang masyarakat. Rumah sakit Medika. Tempat diseberangkan tadi, kenapa kok dekat arah sama kita? Seberanglah, seberang beca, seberang yang ada. Ayo, angkat. Ayo. Jangan lari PJR-nya. Makanya jangan ugal-ugalan klien. Mentang-mentang PJR kalian. Ugal-ugalan kalian PJR. Ugal-ugalan kalian, ugal-ugalan. Bukan enggak. Tangkap orang kalian nomor satu. Tangkap orang kalian nomor satu. Bawa kalian dulu. Bawa. Jalan-jalan kalian atur, ini nyawa. Ini nyawa. Pak, jangan dulu orang polisi dapat. Ini utamakan, Pak. Iya, jangan dapat kami masyarakat. Tolong, kami masyarakat. Seberang aja, mau seberang. Nah. Inilah PJR yang mau nabrak, bos. PJR yang nabrak, PJR menabrak masyarakat. Inyan. Nah inilah ya, PJR-nya yang nabrak. Lanjut ke kejadian berikutnya di jalan tol. Sebuah mobil patroli polisi mengalami kecelakaan tunggal setelah menabrak pembatas jalan. Seorang sopir truk yang berada di lokasi merekam kejadian tersebut. Tapi yang jadi sorotan bukan cuma kecelakaannya, melainkan reaksinya. Bukannya turun membantu, dia justru melontarkan komentar yang cukup tajam. Bahkan menyebut kejadian itu seperti yang diharapkan netizen.
Kalimat yang terdengar sederhana, tapi sebenarnya menggambarkan pergeseran empati yang cukup serius. Ketika orang melihat kecelakaan bukan lagi sebagai musibah, tapi sebagai semacam balasan. Sesuai harapan netizen. Rantulungi melas. Terus kadang jengkel iki. Ya marah melu tapi ora sistem. Lanjut ke Surabaya, tepatnya di Jalan Ngagel. Sebuah mobil berplat polisi terlibat kecelakaan dengan seorang pemotor wanita. Menurut informasi yang beredar, mobil tersebut tertinggal dari rombongan dan melaju cukup kencang sambil menyalakan sirin. Bahkan disebut sempat menerobos lampu merah sebelum akhirnya terjadi tabrakan. Setelah kejadian, warga langsung berkerumun. Banyak yang merekam, banyak yang bereaksi keras. Perekam bahkan menyebut akan memviralkan kejadian tersebut agar jadi pelajaran. Polisi ugal-ugalan di lampu merah Marvel, menabrak seorang ibu-ibu, seorang mbak, motornya hancur total, motornya hancur. Untungnya masih selamat. Saya sendiri berdua berobat. Besok bayangkan. Udah selamat, Pak. Ini saksi nih, Mas. Coba Mas. Mau berani ya, Mas? Tambahannya itu tadi itu bapak ini dari belakang, saya udah di depan, lampu hijau, nyalain sirine, menyalahgunakan sirine, langsung ditabrak. Oke Mas, siap. Masih saksi ya Mas yo? Ngawal enggak? Enggak ngawal. Dia tinggalan di belakang, orang teman-temannya udah di depan semua. Kok ngawal itu satu jalur? Kok ngawal itu satu jalur, sesamaan. Terus lampu merah berarti? Lampu hijau beda. Sama-sama lampu hijau. Tapi dia Dari sana lampu merah, dari sana dia udah merah, nerobos, dari sana dia merah, nerobos. Nah, ini banyak udah hijau. iya. Dari sana cuma dia buanter. Harusnya kan ambulan pemadam aja mau memelankan anak mereka di lebat terbang. Ini pelakunya, ini korbannya. Oh, yo viral no, aja polisi gak semena-mena. Viral no, aja polisi gak semena-mena nang dalan, yo. Kene ditilang semena-mena sakarepe dhewe. Oh, cek Kapolri, iki lho mobile plate. Plate iki lho polisi. Untung ditabrak kudu wong ngeteng rek, mate ditabrak. Wanter. Merah sasak kae. Iya, itu remeng lho, Pak. Nek remeng ini iki sampe ban pecah iki, wanter iki. Banter Ini. Bae lho mental mek kena iku lho, Lon. Pecah iku lho, mental untuk kono sampean. Kejadian berikutnya juga tidak kalah panas. Seorang aparat polisi hampir menjadi sasaran amuk warga saat mengawal rombongan motor gede. Diduga terjadi insiden tabrakan dengan pengendara lain saat pengawalan berlangsung. Warga yang melihat langsung berkumpul dan mengerumuni polisi tersebut. Suasana memanas, emosi naik, dan tuntutan pertanggungjawaban mulai terdengar dari berbagai arah. Polisi tersebut akhirnya tidak bisa menghindar. Ia menepikan kendaraan dan turun untuk menghadapi situasi. Ini jadi gambaran jelas, kalau di situasi seperti ini, tanggung jawab langsung di lapangan itu penting banget. Karena kalau tidak, situasi bisa cepat berubah dari tegang, jadi tidak terkendali. Ikon proses baik. Jangan lupa
Aku ngomong yang kena juga. Jadi kesimpulannya guys, kejadian-kejadian ini bukan cuma soal kecelakaan di jalan, tapi juga soal hubungan antara masyarakat dan aparat yang sedang diuji. Ketika kepercayaan mulai berkurang, respon masyarakat juga ikut berubah. Yang dulu mungkin langsung membantu, sekarang bisa jadi memilih diam, bahkan menyindir. Padahal idealnya, dalam situasi kecelakaan, siapapun yang terlibat tetap butuh pertolongan. Karena di atas jalan, pada akhirnya kita semua sama. Sesama pengguna jalan yang bisa saja kena musibah kapan saja.